Haleluya. Halo saudara-saudariku sekalian. Selamat datang dalam program Sabda Menyejukkan Minggu 5 Maret tahun 2023. Saya percaya bahwa kita semua ada dalam keadaan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dan pada minggu ini kita masuk pada Minggu Prapaskah yang kedua. Saya yakin dan percaya bahwa pada masa-masa Prapaskah ini kita semua telah menyiapkan hati kita untuk diberkati, khususnya waktu kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, pada minggu ini, pembacaan firman Tuhan yang disampaikan di seluruh gereja Bala Keselamatan terdapat dalam Yesaya 53 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Namun, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, baiklah kita terlebih dahulu berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami menyiapkan hati kami untuk ditempati oleh firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan kepada kami akan menjadi benih yang tumbuh dalam hati kami, bertumbuh melalui hidup kami, dan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain melalui kehidupan kami. Berkati bagi hamba-Mu yang menyampaikan, dan berkati semua yang mendengarkan firman ini. Dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Yesaya 53 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12, demikian firman Tuhan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sehingga ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik, dan dalam matinya ia ada di dalam penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan.
yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Saudara-saudariku sekalian, pada minggu ini, saat kita mengenang akan penderitaan Kristus, maka saya mengajak kepada kita semua untuk dapat menemukan pemaknaan penderitaan Kristus dalam konteks kehidupan kita masing-masing. Bagi Anda yang bekerja di kantor, bagaimana Anda dapat meresapi, memaknai penderitaan Kristus? Bagi Anda sebagai ibu rumah tangga atau yang bekerja di rumah atau yang melakukan bisnis pribadi, saya mendorong kepada kita semua untuk dapat memaknai penderitaan Kristus. Ataupun saudara-saudariku sekalian yang bekerja di sawah atau di ladang, di tempat yang sunyi, mari kita memaknai penderitaan Kristus itu. Dan dalam berbagai situasi kehidupan yang diperhadapkan kepada kita, sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, kembali saya mengajak kepada kita semua untuk dapat menemukan Kristus. Menemukan Kristus di tengah-tengah hiruk pikuknya kegiatan kita. Lalu lalangnya manusia, di manakah kita dapat menemukan Kristus itu? Ataupun saat kita di rumah bersama-sama dengan keluarga, apakah kita dapat menemukan Kristus itu dalam kehidupan keluarga kita? Maupun saudara-saudaraku sekalian yang bekerja di ladang dan sawah, waktu melakukan tugas-tugas itu, apakah kita bisa menemukan Kristus di tengah-tengah kondisi kehidupan kita? Hal ini bukan berarti Kristus itu ada di suatu tempat dan sulit untuk ditemukan. Tidak demikian saudara-saudariku sekalian. Sebagaimana kita tahu bahwa Kristus itu melalui Roh-Nya yang kudus ada di berbagai tempat, Dia tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Hanya saja saya mengajak kepada kita semua, dalam minggu-minggu pemaknaan ini, temukanlah Kristus dalam kehidupan Anda sehari-hari. Saudara-saudariku sekalian, minggu yang lalu setelah kebaktian kesucian, saya ke kantor karena ada sesuatu yang saya kerjakan. Dan ketika saya pulang berjalan kaki. Karena rumah tidak jauh, maka perjalanan itu mungkin ditempuh sekitar 15 menit. Dan dalam perjalanan menuju ke rumah, saya melihat di sebuah halte ada 2 tunawisma yang biasanya dalam pelayanan yang kami lakukan, pelayanan sosial, maka mereka adalah bagian dari pelayanan itu. Tetapi pada waktu itu saya melihat bahwa 2 orang ini ada di sebuah halte. Mereka duduk dari arah yang berbelakangan dengan mereka. Saya berjalan di arah belakangnya mereka sehingga mereka tidak melihat saya. Dan ketika saya sampai di halte tersebut, saya langsung menyapa, "Selamat menikmati makan siang." Lalu kedua orang ini secara spontan membalikkan tubuhnya dan melihat saya. Mereka menyapa saya dengan wajah yang penuh sukacita, menyambut, "Selamat siang Om, mari kita makan siang." Lalu saudara-saudariku sekalian, saya melihat ada sebuah ketulusan, senyuman yang keluar dari wajah mereka. Walaupun mereka adalah orang-orang yang selama ini hidupnya bergantung pada pengasihan orang lain. Ketika saya melanjutkan perjalanan menuju ke rumah, saya merenung betapa hari itu saya diberkati oleh Tuhan karena dapat menemukan wajah yang penuh sukacita, sebuah ketulusan yang diekspresikan dan saya temukan itu justru pada kaum
yang selama ini hidup mereka hanya bergantung pada orang lain. Nah, saudara-saudaraku sekalian, dalam pembacaan firman Tuhan tadi, diceritakan dengan begitu rapi penderitaan Kristus. Yang disebut oleh Nabi Yesaya, hamba yang menderita ini adalah menunjuk pada Kristus. Disebutkan tentang penderitaan, disebutkan tentang hukuman yang ia alami, disebutkan tentang kematiannya di atas kayu salib, dikuburkan, bahkan bangkit. Semua telah disebutkan dalam kitab Nabi Yesaya 53 ini. Tetapi ada hal yang berbeda yang ditulis oleh kitab Nabi Yesaya ini. Yesaya bukan saja menyampaikan sebuah jalan cerita yang menarik untuk dibaca dan didengar. Melainkan ketika firman ini berbicara tentang penderitaan, maka langsung terhubung dengan kehidupan itu. Ketika firman ini berbicara tentang penghukuman, ketika firman ini berbicara tentang kematian, tentang salib, tentang maut, firman ini menunjuk bahwa di balik maut, di balik penghukuman, ada kehidupan. Dan ini sulit kita temukan dalam tulisan-tulisan lain, sebab ini adalah firman Tuhan. Sehingga saudara-saudariku sekalian, dalam minggu ini kita coba melihat dalam berbagai situasi kehidupan yang diperhadapkan kepada kita, di manakah kehidupan yang sesungguhnya itu kita temukan. Itu sebabnya saya katakan tadi, di mana kita menemukan Kristus. Sebab Kristus itu adalah kehidupan itu sendiri. Dalam perikop pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca tadi, saudara-saudaraku sekalian, coba kita perhatikan dengan seksama. Dalam penderitaannya, disebutkan dalam penderitaannya, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dalam kesengsaraannya, sesungguhnya kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan karena kejahatan kita. Coba Anda lihat posisi Kristus. Dia menderita, dia diremukan, dia tertikam. Semua karena dosa kita, karena perbuatan kita. Tetapi saudara-saudaraku sekalian, apa yang terjadi atas Kristus ini sesungguhnya menunjukkan tentang kehidupan itu sendiri. Bayangkan, firman ini mengatakan bahwa kita ini seperti domba yang sesat, berjalan menurut maunya sendiri. Ini adalah bagian dari kehendak bebas yang diberikan oleh Allah yang berdaulat itu kepada kita. Itu sebabnya saudara-saudaraku sekalian, tema kita tahun ini adalah seirama dengan Roh Kudus. Supaya kita itu berjalan seirama dengan Roh Kudus dan tidak berjalan menurut maunya kita, sebagaimana firman Tuhan ini dituliskan. Waktu kita sesat seperti domba, waktu kita berjalan menurut mau kita sendiri, saudara-saudaraku sekalian, akibatnya kejahatan timbul dalam perjalanan hidup kita. Tetapi terpujilah Tuhan, sebab firman ini mengatakan bahwa penderitaan, kesengsaraan, tikaman, remukan menyebabkan bilur-bilur tumbuh atau nampak dalam tubuh Yesus. Tetapi oleh bilur-bilur itu kita disembuhkan. Haleluya, puji Tuhan. Bukankah firman ini berbicara tentang kehidupan yang sesungguhnya dan kehidupan kita ada di dalamnya? Itulah sebabnya tema kita pada minggu ini adalah kematian yang memberi hidup. Karena melalui penderitaan Kristus, melalui kesengsaraan Kristus, melalui kematian, semua menunjuk kepada kehidupan. Kehidupan itu ada kaitannya dengan kehidupan kita. Tentang kehidupan saya, tentang kehidupan saudara-saudara sekalian. Yang sebelumnya kita semua mengarah pada kematian.
tetapi diubah oleh Kristus menuju kepada kehidupan yang kekal. Bagian berikutnya, firman ini berbicara tentang kehidupan. Sebagaimana Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Pada saat ini saya mengajak kepada kita semua untuk fokus pada kata kehidupan. Kehidupan seperti apa yang disampaikan dalam kitab Nabi Yesaya 53 ini. Kalau kita memperhatikan bahwa kehidupan yang disampaikan dalam firman ini justru kita temukan dari kata-kata yang sebaliknya. Coba lihat, kata penahanan, penghukuman. Ia terputus dari negeri orang hidup. Ia kena tulah dalam matinya. Ia terhitung di antara penjahat-penjahat. Kuburannya pun ditempatkan di antara orang-orang fasik. Ia menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Semua disampaikan kata-kata ini, semua menunjuk pada kematian. Tetapi luar biasanya, ketika Allah berbicara kepada Nabi Yesaya, sesungguhnya bukan kematian yang disampaikan, justru tentang kehidupan itu sendiri. Mengapa demikian, saudara-saudaraku sekalian? Dalam keadaannya yang demikian, ia terhitung sebagai orang benar. Tidak ada tipu dalam mulutnya dan tidak ada tindakan kekerasan yang dilakukan sehingga ada hukuman yang setimpal dengan perbuatan dijatuhkan kepadanya. Ia orang benar, demikian firman Tuhan tadi. Dan karena ia orang benar dan ia adalah kebenaran itu, maka ia membenarkan orang lain. Saudara-saudariku sekalian, tatkala firman ini menyatakan tentang penahanan, menyatakan tentang hukuman, menyatakan tulah di antara orang-orang jahat, lenyap dari negeri orang hidup dan ada dalam maut, juga di antara orang-orang fasik, berubah. Karena terang itu muncul dari dalam maut. Ia harus ada dalam maut itu, supaya ia dapat merasakan seperti apa maut itu. Dan karena ia ada dalam maut, maka ia dapat mengalahkan maut. Sehingga benarlah firman Tuhan dikatakan, sengat maut dan dosa telah hilang. Kuasa dosa telah dikalahkan. Saudara-saudariku sekalian, inilah yang dimaksud dengan kematian yang membawa kehidupan. Dalam penderitaan, dalam kematian, di alam maut, Kristus melakukan perkara besar untuk membawa kehidupan. Dan kehidupan itu diberikan kepada saya dan kepada saudara-saudariku sekalian. Pemaknaan arti penderitaan Kristus dalam hidup orang-orang percaya berarti kita dapat menemukan Kristus yang hidup, yang mengubah kematian itu kepada kehidupan. Dan dalam konteks kita dewasa ini sebagai orang-orang percaya, kita tidak dapat melihat lagi Kristus yang mengubah kematian itu menjadi kehidupan. Walaupun Kristus dapat melakukannya dengan kuasanya karena dia adalah Allah yang berkuasa. Tetapi ia memanggil saya, memanggil saudara-saudara sekalian untuk mengubah keadaan hidup yang seharusnya menuju kepada kematian. Tetapi karena pelayanan kita, karena kehadiran kita, maka situasi itu diubah menjadi kehidupan. Kalau kita memperhatikan kondisi kehidupan yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dan digenapi melalui peristiwa kesengsaraan dan kematian Kristus, seperti apakah kondisi kematian itu kita temukan dalam konteks kehidupan masyarakat kita? Saudara-saudaraku sekalian, kalau kita mau melihat kondisi yang terjadi, coba kita lihat. Waktu Kristus mati dan digantung di atas kayu salib, dia sesungguhnya orang benar. Tetapi dikatakan dia tergantung di antara para penjahat. Stigma. Orang yang disalib itu semacam ada stigma bahwa orang yang disalib itu adalah orang yang jahat.
Tetapi pada saat itu, dari 3 orang yang disalib, ada 1 orang yang benar. Dan dia bukanlah penjahat. Tetapi karena suara mayoritas pada saat itu menyebabkan para penguasa akhirnya mengelompokkan Yesus tergantung di antara para penjahat. Stigma penjahat. Stigma orang jahat, orang berdosa ditimpakan kepada Yesus. Saudara-saudariku sekalian, kalau kita melihat kondisi yang terjadi pada saat itu, Yesus menjadi korban karena adanya rekayasa cerita yang dimunculkan. Akibat dari suara minoritas itu, maka Kristus harus tergantung di atas kayu salib. Tetapi, apakah kebenaran itu akan terbungkam oleh kondisi yang sedang terjadi? Tidak. Karena pada bagian berikutnya, walaupun seolah-olah suara mayoritas itu mendominasi, tapi kepala pasukan yang turut melibatkan diri dalam peristiwa penyaliban Yesus akhirnya berkata, sungguh orang ini adalah orang benar. Lukas 23 ayatnya yang ke-47. Memang benar bahwa perkataan kepala pasukan ini tidak membatalkan hukuman mati atas Yesus. Tetapi perkataan ini menyatakan kepada kita bahwa apapun rekayasa cerita itu untuk memunculkan kebenaran, semuanya akan runtuh. Karena kebenaran itu tidak dapat dibungkam. Saudara-saudariku sekalian, kita adalah bagian dari masyarakat. Tugas khusus yang Allah berikan kepada kita di masa pemaknaan penderitaan Kristus ini, bagaimana orang lain dapat menemukan diri kita sebagai representasi Kristus. Dan saudara-saudaraku sekalian, kalau mereka menemukan dalam diri kita bahwa kita adalah representasi dari Kristus itu, bahwa kita adalah cerminan Kristus itu, maka akan ada damai sejahtera. Akan ada keteduhan. Di tengah-tengah hiruk pikuknya kegiatan yang mereka hadapi, ketika mereka melihat kita, mereka akan melihat sinar kemuliaan Kristus. Karena Kristus yang menguasai kita. Saudara-saudaraku sekalian, kembali kita kepada stigma. Coba temukan stigma apa yang kita temukan dalam kehidupan masyarakat dewasa ini. Dan apakah pada saat itu, saudara-saudaraku sekalian, ketika kondisi atau waktu berbicara tentang stigma itu, apakah Yesus membiarkan stigma itu terus-menerus terbangun dalam masyarakat dan mereka dijatuhkan hukuman karena stigma yang terbangun pada saat itu? Tidak. Justru Kristus ada bersama-sama dengan mereka. Coba perhatikan. Pemungut cukai itu dalam masyarakat Yahudi, mereka dijuluki sebagai pemungut lebih, pendosa, kaki tangan musuh. Tetapi apakah stigma ini ketika Kristus melihat bahwa stigma itu telah ditimpakan kepada mereka, Kristus menghindari mereka? Tidak. Justru Kristus duduk dan makan bersama-sama dengan mereka dan dengan kehadiran Kristus di sana. Maka yang namanya tadi kondisi kehidupan yang harusnya membawa kematian, Kristus ubah menuju pada kehidupan. Saudara-saudaraku sekalian, banyak lagi contoh-contoh yang dapat kita temukan dalam kehidupan masyarakat bagaimana stigma itu terbangun. Berbicara tentang mayoritas dan minoritas. Kadang-kadang kita melihat kelompok tertentu mereka lebih rendah daripada kelompok yang lain. Apakah kita berdiam diri ketika kita melihat bahwa ada diskriminasi terjadi pada kelompok-kelompok tertentu? Tidak, saudara-saudaraku sekalian.
Justru panggilan kita adalah ada bersama-sama dengan mereka, duduk bersama-sama dengan mereka. Dan pesan yang kita sampaikan adalah pesan transformasi dari Kristus, sehingga terjadi perubahan dalam hidup mereka. Demikian juga mereka yang membangun stigma itu, kita harus ada bersama-sama dengan mereka, sehingga pola pikir itu diubahkan. Dan kehidupan itu terbangun secara menyeluruh, bahwa saya, bahwa saudara-saudara sekalian adalah sama di hadapan Tuhan. Saudara-saudariku sekalian, saya mendorong kepada kita semua pada minggu ini untuk dapat memaknai penderitaan Kristus ini sebagai orang-orang yang dapat dipakai oleh Allah, mengubah kondisi kehidupan yang harusnya menuju pada kematian, tetapi oleh kuasa Kristus yang bersama-sama dengan kita, maka kondisi itu diubah, justru membawa kehidupan. Seperti apakah orang dapat menemukan Kristus dalam kondisi-kondisi sulit yang sering diperhadapkan kepada kita? Saudara-saudaraku sekalian, kalau Anda melihat Facebook dari Bala Keselamatan Ukraina, saya sungguh diberkati dari kesaksian Mayor Daniel. Pada tanggal 24 Februari dia memberi kesaksian. Gereja di mana ia melayani, di atas atap itu terdengar suara bom yang sedang diluncurkan, peluru dan lain-lain. Banyak orang sudah mendorong kepada mayor ini untuk meninggalkan tempat pelayanannya karena kondisi keamanan yang tidak menjamin dia untuk dapat melayani di tempat tersebut. Tetapi mayor ini mengatakan, tidak, saya harus bersama-sama dengan umatku. Dan dalam kesaksiannya ia melanjutkan bahwa di sekitar di mana gereja dia melayani, maka gereja itu adalah tempat yang aman sebagai tempat pengungsian bagi masyarakat yang ada. Gereja penuh sebagai tempat pengungsian, bahkan dia memberi kesaksian rumahnya pun menjadi tempat pengungsian bagi mereka. Mau ke kamar mandi pun dia harus melompati orang-orang yang sedang terbaring karena memang kondisi sangat memprihatinkan. Lalu ia melanjutkan kesaksiannya. Waktu ia mendistribusikan bantuan ke masyarakat dan sedang mengendarai mobil, dia menemukan belum lama mobil-mobil di jalan tersebut menjadi sasaran bom, menjadi sasaran musuh. Tetapi dia memiliki keyakinan bahwa hidupnya ada di tangan Tuhan. Dalam kondisi yang demikian, ketika pengharapan itu sulit ditemukan, masyarakat yang ia layani menemukan Kristus melalui pelayanan Opsir Bala Keselamatan yang sederhana ini, Mayor Daniel. Saya berdoa saudara-saudaraku sekalian, pada minggu ini Anda menjadi cerminan Kristus dalam berbagai konteks, dalam berbagai tantangan yang diperhadapkan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus akan terus memakai Anda untuk menjadi alatnya, membawa damai sejahtera bagi masyarakat dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena firman yang telah kami dengarkan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena firman ini mendorong kepada kami semua, di balik kematian yang Kristus alami ada kehidupan. Dan Engkau memanggil kami semua untuk dapat mewujudkan kehidupan itu yang sesungguhnya dalam kehidupan kami, dalam kehidupan di masyarakat di mana kami tinggal. Kami berdoa bagi mereka yang menyaksikan, mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini, pakailah mereka ya Tuhan untuk menjadi alat-Mu. Sehingga ketika banyak orang menantikan pengharapan, mereka akan menemukan pengharapan itu melalui hidup dan pelayanan. Pujilah Engkau ya Bapa. Dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Amin. Haleluya.